Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Hadirin jemaah subuh Masjid Usta'i Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, bahwa pada hari ini adalah hari pertama kita menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Setelah tadi malam kita menunggu keputusan dan penetapan dari pemerintah untuk dimulainya ibadah saum, dan alhamdulillah pengumuman sudah disampaikan. Pada hari ini kita perdana atau pertama melaksanakan ibadah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, seringkali kita mendengar ucapan atau ungkapan marhaban ya Ramadan. Artinya selamat datang bulan Ramadan. Ada dua istilah dalam bahasa Arab untuk menyambut atau menyampaikan kepada yang datang, apakah itu orang yang datang pada kita atau sesuatu yang sifatnya bukan manusia. Jadi bisa saja kegiatan, program, atau tadi perintah satu ibadah yang diberikan kepada kita selaku umat Islam. Ada yang unik dari kata marhaban ya Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ada dua ungkapan tadi, ada ahlan wa sahlan, ada marhaban ya Ramadan atau marhaban. Apa bedanya? Nah, ini terkait dengan pemaknaan secara bahasa. Pada umumnya orang-orang Arab kalau misalnya kedatangan seseorang, entah itu teman, tamu, atau orang yang tidak dikenal, ya kemudian sudah berkenalan, sudah menginformasikan bahwa dia akan berkunjung ke rumah kita. Nah, kalau baru datang ke tempat kita, maka dalam budaya, ini kaidah secara bahasa, orang-orang Arab itu umumnya mengungkapkan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Jadi selamat datang atas kedatangan Anda. Itu baru pertama kali. Tapi kalau misalnya sudah dikenal dan sering datang, rutin, apakah itu per bulan atau per tahun, dan bahkan di dalam kata marhaban itu, kaum muslimin rahimakumullah, ada semacam nilai plus, nilai tambah. Apa itu? Kebaikan, kegembiraan, kebahagiaan. Jadi ketika sesuatu itu datang, ada perasaan senang dari orang yang menerimanya. Nah, dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan kata marhaban. Marhaban bikum. Marhaban ya akhi. Selamat datang. Atau selamat datang kembali. Nah, itu bedanya. Jadi kenapa istilah Ramadan itu disambut dengan marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan? Ya, karena Ramadan itu adalah satu perintah ibadah yang memang datang setiap tahun, yang sudah kita kenal, yang sudah biasa. Dan tadi nilai plusnya adalah bahwa ketika perintah itu datang, ada nilai kebaikan, ada sesuatu yang menjadikan diri kita ini akan menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih unggul, lebih bermakna kehidupannya. Oleh karenanya marhaban ya Ramadan.
Lalu di mana nilai plusnya itu? Nah, inilah yang kita sering dengar dari hadis Rasulullah SAW. Pertama, ada hadis man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, ya, dengan rasa penuh keyakinan, tanggung jawab sebagai seorang muslim bahwa dia punya kewajiban, dengan i'tikad yang positif, wahtisaban, dan hanya sebatas atau hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi perintah ini kita laksanakan itu semata-mata karena Allah. Lalu dalamnya ada evaluasi, ada introspeksi diri, wahtisaban. Jadi yakin plus gembira, senang, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Insyaallah dosa-dosanya yang lalu itu akan dihapuskan. Kita tahu Allah, kita ini selaku manusia itu adalah tempat, ya, di mana kita sering berbuat kesalahan, berbuat kehilafan, berbuat dosa. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak ingin? Ya, kalau kemudian Allah memberikan satu kekhususan di bulan suci ini bahwa jika engkau benar-benar sabar dengan rasa tanggung jawab, dengan i'tikad dan keyakinan yang kuat terhadap Allah bahwa ini perintahnya yang wajib, dan kita ridho, kemudian kita gembira menyambutnya, maka insya Allah itu semua diampuni. Lalu pada hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, biasa kalau sudah masuk bulan Ramadan itu Rasulullah mendatangi para sahabat sambil mengucapkan, wahai sahabat, kata Nabi, atakum Ramadan, atakum Ramadan, telah datang pada kalian Ramadan, syahrun fihi barakah, bulan yang di dalamnya ada keberkahan, wa yunazzilullahu fihi rahmah, juga bulan di dalamnya itu Allah menurunkan rahmat, wa yakhutul khataya, menghapus atau mengampuni segala kesalahan, wa yastajibu du'a, bahkan di bulan itu juga Allah membukakan, ya, pintu langit selebar-lebarnya untuk menerima doa-doa kita, menjawabnya, wa yastajibu du'a, bahkan wa yubahi Allahu bikum malaikatah, dan malaikat itu membangga-banggakan kita di depan Allah. Allah membangga-banggakan kita di depan para malaikat. Jadi orang yang saum itu luar biasa, dia mendapatkan kedudukan, ketinggian, dan kemuliaan, martabat. Bahkan tadi, ya, Allah itu membangga-banggakan hambanya di depan para malaikatnya. Ini hamba-hambaku yang sedang saum, ini hamba-hambaku yang benar-benar melaksanakan perintah beribadah. Alhamdulillah. Oleh karenanya kata Nabi, fa'allaha min anfusikum khairan, maka tunjukkanlah sisi yang paling baik dari dirimu, kata Nabi. Sisi yang paling baik, yang paling hebat, yang bisa dikerjakan, tunjukkan, kata Nabi. Fa inna saqiya man khurima fihi rahmatullah, karena orang yang rugi di bulan suci Ramadan itu adalah orang yang justru tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi tidak mengambil poin-poin tadi yang sudah disebutkan, dari mulai di dalamnya ada keberkahan. Berkah itu maknanya luas. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu dalam definisi bahasa. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi apa yang ada pada diri kita ini yang Allah anugerahkan itu kemudian menjadi kebaikan-kebaikan lagi. Kalau kita punya harta atau diberikan oleh Allah rezeki, kepemilikan, lalu harta itu, milik itu, rezeki itu juga kita gunakan untuk mendapatkan doa yang lain, mendapatkan doa Allah yang lain. Misal dengan harta itu kita bisa berderma, bersedekah, berbagi. Berarti harta itu berkah.
seseorang naik jabatan yang dengan jabatan itu mampu membantu orang lain menyelesaikan persoalan-persoalan lain, apalagi menyelesaikan soal-soal umat, bahwa itu luar biasa, itu berkah. Ilmunya berkah, artinya bahwa ilmu itu bisa membimbing orang pada jalan yang benar, bisa mengarahkan, bisa bahkan mencegah orang dari berbuat kefasikan, kezaliman dengan ilmunya. Itu juga berkah. Jadi berkah itu sangat luas, makanya syahrul fihi barakah. Nah, hadirin rahimakumullah, dari sifat dan nilai itu kita ungkapkan marhaban ya Ramadan, ini betul-betul membawa kebaikan. Sebagaimana kalau tamu datang pada kita berkunjung membawa oleh-oleh, sudah pasti ya, orang yang menerimanya pasti senang. Beda dengan kalau datang misalkan tidak membawa oleh-oleh, biasanya penerimaannya agak berbeda ya. Tapi kalau datang kita bawa oleh-oleh banyak ya, kita sangat senang. Nah, seperti itulah gambaran dari ungkapan kata marhaban ya Ramadan. Berikutnya hadirin Allah, apa target dari takwa itu? Target dari saum itu adalah menjadi manusia muttaqin atau bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target dari ibadah ini adalah ada takwa. Target dari saum itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah mencegah, menahan, bisa juga diartikan berhati-hati. Nah, saum ini ibadah yang khusus dalam Allah. Bahkan dalam satu ungkapan Nabi diungkapkan bahwa saum itu adalah khusus milik Allah. Kenapa? Karena memang dalam saum itu diolah ya dua aspek, dua hal, dua sisi dari keberadaan diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk, yaitu aspek ruhani dan jasmani. Secara jasmani memang kita menahan dari makan dan minum, dari membatalkan saum kita, dan secara ruhani berarti jiwa kita ini, ruh kita ini diolah, dididik, dikuatkan, ditingkatkan keimanannya untuk benar-benar disiplin, jujur, ridho. Itu semua adalah amal-amal hati. Nah, ini betul-betul pendidikan rohani. Maka dari situ bicara soal ruh, bicara soal jiwa atau hati, itu tentu manusia tidak bisa melihatnya, tidak bisa mengawasinya. Itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui motivasi kita dan apa yang kita niatkan untuk sesuatu yang sifatnya ke depan. Jadi Allah mengetahui apa yang di belakang dan apa yang di depan. Nah, hadirin Allah, karena seperti itu, maka memang manusia itu hebatnya kalau sudah muttaqin. Ini sebagaimana gambaran dari Sayyidina Ali karamul wajah. Untuk sampai kepada takwa itu ada 4 jalan. Yang pertama adalah al-khauf alal jali. Harus tumbuh rasa dalam diri kita ini takut kepada Allah, bahwa Allah senantiasa mengawasi diri kita. Itu yang pertama, kata Sayyidina Ali. Kalau dalam diri kita tidak ada rasa bahwa kita ini senantiasa diawasi Allah dan kita tidak merasa takut kepada Allah, maka jangan harap ketakwaan itu akan datang. Makanya saum itu mendidik kejujuran kita, keikhlasan kita. Nah, disitulah letaknya. Yang paling utama adalah, kata Sayyidina Ali, al-khauf alal jannah, itu jalan menuju takwa. Nah, ada satu kisah ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah bersama sahabat yang lain. Lalu di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang pengembala kambing. Nah, Umar kemudian hendak mengetes keimanan orang itu, pengembala itu. Kata Umar, wahai pengembala, aku butuh seekor kambing. Maukah aku tukarkan seekor kambing ini dengan uang yang ada pada diriku, dan kau bisa membeli roti, bisa membeli hal-hal lainnya dari uang itu. Lalu kata pengembala itu, wahai Tuan, aku tidak bisa melakukan itu karena ini bukan milikku. Lalu kata Umar, milik siapa? Milik tuanku. Bagaimana kalau kamu ceritakan saja pada tuanmu bahwa satu ekor kambing ini itu dimakan serigala?
Kata orang itu tidak bisa ya Tuhan, karena ini bukan hak saya. Lalu dia tanya, di mana Tuhanmu itu? Dia tunjuk, jadi jauh di balik bukit itu Pak. Kemudian kata Umar, dia kan tidak tahu. Sudah aku ganti saja ini. Umar sampaikan sekian dinar waktu itu. Aku ambil satu kali. Nah, pada saat itu kemudian karena mendesak Umar, lalu si pengembala itu berkata, wahai Tuanku, bisa saja majikanku tidak melihat, dia tidak berada di sini, tidak tahu, tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sontak saat itu juga hadirin Allah, ya, Umar bergetar, ya, sampai kemudian dia duduk dan bersimpuh kepada Allah sambil dia berkata, ya Allah, ternyata masih ada katanya hamba-Mu yang lebih hebat dari diriku, kata Umar. Itu kenapa? Itu karena ada rasa takut itu, rasa bahwa dia diawasi. Jadi itu sebetulnya pintu utama untuk sampai pada ketakwaan. Tanpa itu nggak bisa. Orang bisa berbuat semaunya, sekehendaknya kalau dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali adalah al-amal bitanzil. Jadi al-khauf al-jalli, takut pada Allah. Yang kedua adalah al-amal bitanzil. Hendaklah seseorang itu mengerjakan amal-amal itu sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan juga petunjuk atau contoh dari sunnah Nabi, contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka dengan dua itu insya Allah manusia selamat sampai pada jalan ketakwaan, pintu ketakwaan. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina adalah al-qalil, al-qana'ah bil qalil. Jadi qana'ah bil qalil, seseorang itu dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Nah ini alhamdulillah bukan berarti seseorang itu kemudian harus tidak punya apa-apa, misalnya tidak bekerja, tidak mencari nafkah dan sebagainya. Tapi maksudnya adalah bahwa harus ada mental set. Jadi hatinya, pikirannya itu terbuka dan yakin pada Allah, dan bahwa apa yang telah diberikan Allah itu rezeki, ya, kepemilikan itu yang terbaik buat diri kita, dan kita ridho, sehingga apa? Kita banyak bersyukur. Jadi al-qana'ah bil qalil itu jalan ketakwaan. Seorang kalau misalnya tidak merasa puas dengan apa yang didapatnya, itu bisa terus mencari, terus berusaha mengejar, dan bahkan pada titik tertentu, ya, boleh jadi dia lupa dengan aturan, mengambil yang bukan haknya misalnya, ya, menambah-nambah, mengurangi dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Makanya saum ini betul-betul harus menjadi latihan buat diri kita. Dan yang terakhir, hadirin Allah, jalan ketakwaan itu adalah al-isti'dad li yaumil akhir. Hendaklah seseorang harus memiliki persiapan untuk hari akhir. Jadi yang paling utama dari diri kita ini adalah munculkan niat atau orientasi tentang hari akhir, bahwa apa yang kita kerjakan ini kelak akan dihisab, bahwa apa yang kita miliki saat ini kelak akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kita kerjakan juga sama akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karenanya berusahalah untuk betul-betul sejalan dengan petunjuk Al-Quran, dengan bimbingan hidayah dan juga contoh Nabi agar kita selamat dunia akhirat. Maka kalau itu sudah dijalani, insya Allah la'alakum tattaqun itu bisa terwujud. Dan saum ini adalah media latihan buat kita tadi untuk bisa menumbuhkan rasa takut pada Allah, disiplin, kemudian juga menumbuhkan amal-amal sehingga kita berbagi dengan orang lain, ya, bulan Al-Quran, membaca Al-Quran, menambah ilmu dan seterusnya. Intinya adalah untuk meningkatkan ketakwaan tersebut. Hadirin Allah, demikian apa yang bisa kita ingat, catat dan dikuatkan dalam diri kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini mengawali saum kita di bulan suci Ramadan, kita diberikan kemampuan oleh Allah lahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya.